Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah keperawatan anak 2. Pada pagi hari ini saya diamanai oleh Ibu PJMK, Ibu Nurona Azizah, untuk menyampaikan salah satu materi tentang asuhan keperawatan pada bayi dengan masalah kesehatan hiperbilirubinemia. Baik, pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kembali bagaimana konsep terjadinya hiperbilirubinemia pada bayi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu menyusun asuhan keperawatan apabila dihadapkan pada kasus bayi yang mengalami gangguan kesehatan berupa hiperbilirubinemia. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan hiperbilirubinemia, silakan teman-teman simak gambar di slide. Ada dua bayi, yaitu bayi pada gambar A dan bayi pada gambar B. Kalau kita perhatikan, apa kira-kira yang menunjukkan hal atau menunjukkan kelainan jika dibandingkan antara bayi A dan bayi B? Ya, jadi bayi B ini mengalami kuning, kulitnya kuning, kemudian selera matanya juga kuning. Nah, ini adalah kondisi yang disebut sebagai ikterus atau jaundice. Jadi kalau kita lihat antara bayi A dan bayi B, bayi A ini kulitnya normal ya, seperti bayi pada umumnya kulitnya pink, sedangkan bayi B ini kulit dan juga selera matanya itu mengalami kekuningan yang disebut sebagai ikteris atau jaundice. Sebelum kita membahas tentang hiperbilirubinemia, mungkin nanti di dalam pembahasan tersebut akan ada 3 istilah yang akan sering kita jumpai. Yang pertama adalah ikterik, jaundice, dan juga hiperbilirubinemia. Nah, sebenarnya dari ketiga istilah ini menunjukkan kondisi yang sama atau berbeda sih? Nah, jadi sebenarnya kalau ikterik dan jaundice itu adalah warna kuning pada kulit bayi, pada sklera matanya, dan juga pada mukosa, di mana kekuningan ini disebabkan karena penumpukan pigmen atau zat bilirubin yang tidak terkonjugasi dalam jaringan, di mana apabila kadar bilirubin serum ya, bilirubin di dalam darah ini kandungannya lebih dari 5 mg per desiliter, maka akan menyebabkan kondisi ikterik atau jaundice atau kekuningan seperti yang tampak pada bayi B tadi. Nah, sedangkan hiperbilirubinemia itu adalah suatu kondisi di mana kadar total bilirubin serum itu lebih atau sama dengan 5 mg per desiliter. Jadi kalau kita lihat dari dua definisi ini antara ikterik, jaundice, dan hiperbilirubinemia ini merujuk pada keadaan yang sama, yaitu keadaan pada bayi atau bayi baru lahir atau neonatus, di mana kadar total bilirubin serumnya itu lebih dari 5 mg per desiliter yang ditandai dengan adanya ikterik atau jaundice atau kekuningan pada kulit dan juga sklera bayi. Jadi dapat disimpulkan bahwa hiperbilirubinemia itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan level bilirubin di dalam darah, di mana biasanya levelnya itu lebih dari 5 mg per desiliter yang ditandai dengan adanya ikterik atau jaundice, yaitu warna kekuningan pada kulit, sklera mata, dan juga konjungtiva serta mukosa juga. Nah, penyebab terjadinya hiperbilirubinemia ini ada beberapa faktor, yaitu adanya peningkatan katabolisme heme, di mana heme ini adalah bagian dari sel darah merah yang sudah tua usianya sehingga perlu dihancurkan. Nah, sisa sampah dari proses penghancuran sel darah merah ini salah satunya adalah bilirubin. Kemudian penyebab lain adalah adanya imaturitas fisiologis dari hepar. Jadi pada bayi baru lahir itu kondisi heparnya masih belum sempurna, sehingga proses metabolismenya pun juga belum sempurna, metabolisme sel darah merah dalam hari ini, sehingga zat sampah yang dihasilkan dari metabolisme sel darah merah pun ini juga menjadi berlebih.
Kemudian juga ada gangguan dalam konjugasi dan juga ekskresi bilirubin akibat dari fungsi heper yang masih imatur. Nah, kondisi hiperbilirubinemia ini adalah keadaan transien atau sementara yang banyak dialami baik bayi cukup bulan atau aterem dan juga bayi prematur. Namun kejadiannya lebih sering pada bayi prematur. Karena bayi prematur otomatis fungsi-fungsi organnya juga masih lebih imatur lagi dibandingkan dengan bayi cukup bulan, seperti itu. Nah, mayoritas kondisi hiperbilirubinemia ini sebenarnya adalah kondisi yang normal saja yang akan hilang dengan sendirinya. Namun ada sebagian kecil yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan karena bilirubinnya kadarnya terlalu berlebih sehingga bilirubinnya itu menjadi bersifat toksik sehingga bayi baru lahir itu perlu terus dipantau apakah mengalami kuning atau tidak. Takutnya nanti kalau tidak dipantau derajat kuningnya ini menjadi parah, kadar bilirubinnya itu cukup besar sehingga dapat bersifat toksik, seperti itu. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang hiperbilirubinemia, kita perlu ketahui dulu apa sih bilirubin itu sendiri. Nah, bilirubin itu sebenarnya merupakan pigmen empedu yang dihasilkan melalui pemecahan sel darah merah. Khususnya di sini adalah komponen hemoglobin. Jadi sel darah merah itu kan di dalamnya ada komponen hemoglobin. Nah, pada sel darah merah yang sudah tua, yang usianya sudah 120 hari, maka akan terjadi metabolisme atau penghancuran di sel retikuloendotelial. Setelah itu, bilirubin dari hasil metabolisme sel darah merah ini akan beredar masuk ke dalam plasma darah, sehingga apabila kadarnya berlebih itu akan bisa menyebabkan kuning, seperti itu. Nah, proses metabolisme bilirubin yang terjadi di hati itu melalui 3 proses utama. Yang pertama adalah penyerapan bilirubin oleh sel parenkim hati. Yang kedua adalah proses konjugasi. Dan yang ketiga adalah proses ekskresi bilirubin. Nanti kita akan bahas satu persatu dari masing-masing proses metabolisme bilirubin ini. Baik, untuk metabolisme bilirubin yang pertama yaitu penyerapan bilirubin oleh sel parenkim hati atau sel fungsional dari hati. Yang pertama yaitu metabolisme sel darah merah yang sudah berusia 120 hari. Ini adalah metabolisme bilirubin dalam kondisi normal pada manusia dewasa. Jadi pada manusia dewasa umur dari sel darah merah itu adalah 120 hari. Setelah mencapai usia 120 hari, maka sel darah merah ini akan dimetabolisme atau dihancurkan. Terutama di sini adalah kandungan hemoglobinnya. Jadi seperti yang kita ketahui, sel darah merah itu ada komponen hemoglobin. Nah, proses metabolisme sel darah merah ini, sel darah merah yang sudah berusia tua, yang sudah berusia 120 hari akan difagosit oleh makrofag dan dilakukan metabolisme atau penghancuran di RES atau retikuloendotelial system. Dirubah menjadi apa? Jadi komponen hemoglobinnya ini ada komponen hem dan juga globin, di mana globinnya ini nanti akan dimetabolisme menjadi asam amino yang akan diserap kembali oleh tubuh untuk digunakan kembali. Sedangkan hemnya akan dirubah menjadi biliverdin dengan bantuan enzim hem oksigenase. Selanjutnya biliverdin ini akan dirubah menjadi bilirubin tak terkonjugasi atau istilah lainnya adalah unconjugated bilirubin atau bisa disebut juga indirect bilirubin. Proses perubahan ini dibantu oleh enzim biliverdin reduktase. Nah, bilirubin tak terkonjugasi atau unconjugated bilirubin atau indirect bilirubin ini sifatnya adalah larut dalam lemak dan tidak larut dalam air, sehingga susah atau tidak bisa dikeluarkan dari tubuh atau harus dimetabolisme lebih lanjut agar larut air sehingga nanti akan bisa dikeluarkan dari dalam tubuh.
Selanjutnya, di dalam plasma darah atau di dalam darah manusia itu ada komponen albumin atau protein darah. Nah, albumin ini salah satu tugasnya adalah berikatan dengan unconjugated bilirubin atau bilirubin tidak terkonjugasi agar bilirubin ini bisa dibawa ke hepar. Jadi, bilirubin unconjugated ini supaya bisa dibawa ke hepar untuk dilakukan metabolisme itu harus berikatan terlebih dahulu dengan albumin atau protein darah. Jadi albumin ini peranannya sangat penting untuk membawa bilirubin tak terkonjugasi untuk ditransport atau dibawa ke sel parenkim hepar atau hati untuk dilakukan metabolisme lebih lanjut. Kemudian masuk ke proses yang kedua, yaitu konjugasi bilirubin, di mana tadi bilirubin yang tak terkonjugasi yang sudah ditransport ke sel parenkim hati akan dirubah menjadi bilirubin terkonjugasi. Di mana proses perubahan bilirubin tak terkonjugasi menjadi bilirubin terkonjugasi, ini dibantu oleh enzim uridin difosfat glukuronil transferase atau UDPGT, enzim UDPGT ini. Kemudian bilirubin yang terkonjugasi ini sifatnya berlawanan dengan bilirubin yang tak terkonjugasi tadi, di mana bilirubin terkonjugasi ini sifatnya larut dalam air, sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya bilirubin yang sudah terkonjugasi ini akan diekskresikan atau dikeluarkan ke kanalikulis empedu atau ke saluran empedu. Kemudian lanjut ke proses yang ketiga, yaitu proses ekskresi bilirubin. Tadi bilirubin yang sudah masuk ke kanalikulus empedu akan ditransport atau dibawa ke kandung empedu. Nah, di mana di kandung empedu ini akan disimpan sementara bilirubinnya. Kemudian apabila ada makanan yang masuk ke dalam usus halus atau ke duodenum khususnya, maka zat empedu ini akan dikeluarkan untuk mencerna makanan di usus halus atau duodenum. Selanjutnya di duodenum nanti empedu ini akan dirubah menjadi urobilinogen dengan bantuan mikroba yang ada di saluran pencernaan. Kemudian selanjutnya urobilinogen akan dirubah menjadi sterkobilin, yang mana sterkobilin ini adalah zat yang berperan dalam mewarnai feses, sehingga feses yang dikeluarkan oleh manusia itu berwarna kuning kecoklatan. Nah, kemudian sebagian dari urobilinogen ini ternyata direabsorpsi kembali ke dalam pembuluh darah. Kemudian dirubah menjadi urobilin, sebagian dirubah menjadi urobilin, kemudian dibawa ke ginjal dan mewarnai urin, sehingga urin manusia berwarna kuning. Selanjutnya, agar urobilinogen ini agar bisa diserap kembali oleh pembuluh darah, itu perlu dirubah menjadi unconjugated bilirubin dengan bantuan enzim beta glukuronil transferase, sehingga nanti bisa diserap lagi ke hepar bilirubin yang unconjugatednya. Jadi bilirubin yang conjugated dirubah menjadi bilirubin unconjugated kembali dengan bantuan beta glukuronil transferase. Nah, proses penyerapan kembali bilirubin unconjugasi oleh hepar ini disebut sebagai proses atau siklus enterohepatik. Kemudian kalau pada kondisi bayi baru lahir ini sedikit berbeda dengan manusia dewasa, sehingga berisiko menyebabkan hiperbilirubin atau kekuningan pada kulit, sklera ataupun konjungtiva. Apa sih yang terjadi pada bayi baru lahir kok akhirnya menimbulkan hiperbilirubinemia? Yang pertama adalah usia sel darah merah. Ini berbeda. Kalau pada orang dewasa sel darah merah itu berusia 120 hari, sedangkan pada bayi baru lahir usia sel darah merahnya itu lebih pendek, sekitar 70 sampai 90 hari. Karena lebih pendek, otomatis proses metabolisme atau pemecahan sel darah merah menjadi lebih sering dibandingkan dengan
orang dewasa. Karena metabolismenya lebih sering, otomatis zat sampah yang dihasilkan dari proses metabolisme sel darah merah tersebut juga akan lebih banyak pada bayi baru lahir dibandingkan dengan orang dewasa. Selanjutnya adalah kondisi ini, albumin. Albumin tadi sudah saya jelaskan berfungsi atau berperan untuk mengikat unconjugated bilirubin agar bisa dibawa ke hepar untuk diproses atau dimetabolisme menjadi conjugated bilirubin sehingga bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, pada bayi baru lahir, kadar albumin di dalam darah ini rendah. Karena kadar albumin di dalam darah rendah, otomatis bilirubin yang berikatan dengan albumin pun juga lebih sedikit, sehingga lebih banyak bilirubin bebas di dalam pembuluh darah, sehingga kadar bilirubin serum atau kadar bilirubin yang ada di dalam darah ini lebih tinggi pada bayi baru lahir, sehingga lebih tinggi juga berisiko mengalami hiperbilirubinemia dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian pada bayi baru lahir, apalagi kondisi yang berbeda dengan metabolisme bilirubin pada orang dewasa, yaitu kondisi usus bayi baru lahir atau BBL ini yang steril. Jadi kondisi ususnya itu masih steril, sehingga mikroba dalam saluran pencernaan atau GI tract ini tidak ada, sehingga yang berperan untuk merubah bilirubin menjadi urobilirubin ini juga nggak ada ya, atau lebih sedikit. Selain itu, pada bayi baru lahir itu enzim beta glucuronidase yang berperan untuk merubah conjugated bilirubin menjadi unconjugated bilirubin itu lebih banyak, karena di dalam usus bayi ada enzim itu. Pada feses bayi juga ada enzim beta glucuronidase ini, sehingga lebih banyak bilirubin yang akan direabsorpsi kembali dan dibawa ke hepar, sehingga siklus enterohepatiknya itu meningkat, sehingga bilirubin yang ada di dalam serum atau di dalam pembuluh darah itu lebih banyak dibandingkan dengan Globin that's lipid soluble, meaning hepatocytes into the bile ducts and is sent to the gallbladder. Nah, setelah terkumpul di kantong empedu, apabila ada makanan masuk ke usus halus, maka akan dikeluarkan yang empedunya. Jaundice, which doesn't have the most intuitive di name, dalam usus comes halus from the ini, French termasuk jaunisse, juga meaning yellowing. bilirubin terkonjugasi. It's also sometimes referred to as Di sini icterus, akan though, dirubah menjadi the origin of urobilirubin which oleh is even mikroba less yang ada di intuitive, dalam saluran pencernaan. coming from the thought that jaundice could once be cured by looking at a yellow bird. Untuk Well, mewarnai the more you know, right? feses. Anyways, as Selanjutnya, you've probably urobilirubin ini gathered, nanti jaundice sedikit involves juga someone taking on direabsorpsi yellow kembali pigments, ke specifically in dalam the skin and pembuluh eyes. darah The yellowing pigment is caused by a menjadi compound called unconjugated bilirubin, a component of bile masuk and the ke main ginjal cause untuk of mewarnai bruises being urin, yellow. dan And juga after its diserap metabolism, kembali ke the yellow diserap kembali ke liver atau ke hati. Nah, sebelum direabsorpsi kembali ke hati atau hepar, ini dirubah dulu menjadi unconjugated bilirubin dengan bantuan enzim beta glucuronidase tadi. Lebih lanjut nanti teman-teman bisa melihat di video metabolisme bilirubin di osmosis ya, di video osmosis. Silakan bisa di searching di YouTube.
Mengapa sih perlu dikhawatirkan bayi yang kuning? Padahal tadi di pendahuluan sudah disebutkan bahwa mayoritas itu bersifat fisiologis, tapi sebagian kecil bisa bersifat toksik. Kenapa? Karena apabila kadarnya berlebihan melebihi ambang batas normal, itu bisa berefek akut ataupun kronis. Efek akutnya adalah bilirubin ensefalopati, di mana sedangkan untuk dampak kroniknya itu bisa menyebabkan kernicterus yang bisa menyebabkan kematian pada bayi. Untuk tahapan akut bilirubin ensefalopati ini tahap 1 biasanya terjadi penurunan kesadaran, kemudian hipotonia atau tonus otot pada bayi itu menjadi lemah. Biasanya kan kalau bayi normal, bayi sehat itu aktif, tonusnya cukup kuat sehingga gerakan tangan dan kakinya aktif. Sedangkan kalau pada bilirubin ensefalopati ini sudah lemes bayinya ya, tonus ototnya melemah, kemudian refleks hisapnya memburuk. Jadi kalau disusui baik breastfeeding langsung atau menyusu langsung ke ibu atau melalui botol itu refleks hisapnya menjadi memburuk. Kemudian tahap kedua yaitu stupor, itu kesadarannya menurun kembali, kemudian iritabilitas atau gampang terangsang. Misalkan diberikan stimulus sedikit itu respon bayinya berlebihan, dan hipertonus jadi kayak seperti kejang gitu. Kemudian untuk tahap ketiga bayinya biasanya demam, kemudian menangisnya tuh melengking atau disebut sebagai high pitch cry. Jadi menangisnya itu beda dengan menangis bayi pada umumnya, jadi melengking gitu suaranya. Kemudian hipotonia, tonus ototnya melemah. Sedangkan dampak kronisnya pada keadaan bilirubin yang berlebih itu adalah kernicterus, di mana kadar bilirubinnya itu sudah sampai ke otak, menumpuk seperti gambar yang ada di bawah ini ya, kekuningan otaknya karena sudah kadar bilirubinnya banyak yang menumpuk di otak. Nah, keadaan kernicterus ini dapat menimbulkan gejala sisa atau sequel yang sifatnya menetap, yaitu CP atau gangguan saraf pada bayi, kemudian kehilangan pendengaran, kemudian gangguan pada mata, dan juga ini gangguan email gigi, jadi giginya tidak bisa bersih, dan juga mengalami gangguan pertumbuhan pada enamel gigi. Secara garis besar kondisi hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir itu dibagikan menjadi dua, yaitu ikterus fisiologis dan ikterus yang patologis. Kalau yang fisiologis itu adalah kondisi yang normal dan sering terjadi pada bayi baru lahir. Biasanya munculnya kekuningan itu setelah 24 jam. Jadi setelah sehari bayi lahir itu baru muncul kekuningan. Kemudian kadar puncak dari bilirubin itu biasanya pada hari ketiga atau hari kelima sampai hari kelima. Kemudian akan bertahap menurun setelah 7 hari. Bayi cukup bulan rata-rata memiliki kadar bilirubin puncak 5 sampai 6. Apa sih penyebabnya ikterus fisiologis? Yang pertama adalah karena tadi seperti penjelasan sebelumnya, penjelasan Bagan tadi, bahwa sel darah merah pada bayi baru lahir itu rentang hidupnya atau usianya itu lebih pendek, sehingga proses metabolismenya menjadi lebih sering, metabolisme sel darah merahnya ya. Kemudian eritropoiesis yang inefektif. Eritropoiesis ini adalah proses pembentukan sel darah merah yang tidak efektif, sehingga dari eritropoiesis yang inefektif ini akan dihasilkan sel darah merah yang imatur, sehingga lebih pendek tadi usianya, sehingga lebih sering terjadi metabolisme sel darah merah pada bayi baru lahir. Kemudian peningkatan siklus enterohepatik, kemudian berkurangnya pengambilan bilirubin unconjugated oleh hati karena kandungan albumin pada bayi baru lahir itu lebih sedikit. Kemudian ada gangguan enzim, misalnya enzim UDGT tadi yang berfungsi untuk merubah bilirubin unconjugated menjadi bilirubin conjugated ya. Kemudian juga
penurunan fungsi ekskresi bilirubin oleh hati. Nah, kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan ikterus fisiologis pada bayi baru lahir. Untuk mempertimbangkan apakah bilirubin pada bayi itu kondisi yang fisiologis atau patologis, itu kita harus selalu mempertimbangkan usia bayi. Jadi munculnya kekuningan itu pada usia berapa? Contohnya adalah seperti ini. Kadar bilirubin 10 mg pada bayi berusia 72 jam pada bayi cukup bulan itu mungkin merupakan kadar yang fisiologis. Tapi apabila kadar bilirubin itu 10 mg pada bayi yang usianya 10 jam, kalau 10 jam berarti kan kurang dari 24 jam. Itu bukan lagi kondisi fisiologis, jadi kondisi patologis karena munculnya hiperbilirubinemia itu kurang dari 24 jam. Sedangkan untuk kasus yang pertama ini tadi itu munculnya setelah 72 jam atau 3 hari. Berarti ini adalah merupakan salah satu contoh kondisi yang fisiologi. Kemudian bagaimana kejadiannya kalau ikterus fisiologis ini pada bayi prematur? Biasanya awitannya akan lebih dini. Jadi kalau fisiologis pada bayi cukup bulan itu mungkin pada hari kedua atau ketiga atau keempat. Nah, pada bayi prematur ini awitannya lebih dini, jadi lebih awal munculnya. Kemudian puncaknya lebih lambat. Kalau tadi pada bayi cukup bulan puncaknya 3-5 hari, kalau pada bayi prematur mungkin kadar puncaknya itu mungkin setelah 7 hari atau 8 hari. Kemudian kadar puncaknya juga lebih tinggi. Kalau tadi pada bayi aterm 5-6 mg, kalau pada bayi prematur kadar bilirubinnya itu mungkin lebih tinggi dari itu, bisa sampai 10 mg. Kemudian memerlukan lebih banyak waktu untuk menghilang, bisa sampai 2 minggu. Kalau pada bayi cukup bulan tadi 1 sampai 1,5 minggu sudah mulai hilang kekuningannya. Pada bayi prematur ini bisa menetap kuningnya sampai 2 minggu. Nah, ini adalah perbedaan atau perbandingan hiperbilirubinemia fisiologis pada bayi prematur dan juga bayi cukup bulan. Nih, pada bayi prematur awitannya itu lebih dini. Kalau pada bayi aterm itu lebih lambat. Kemudian puncaknya pun pada prematur lebih lama untuk mencapai puncak. Kemudian untuk menghilangnya pun juga membutuhkan waktu yang lebih. Bagian yang selanjutnya dari hiperbilirubinemia adalah ikterus yang sifatnya patologis. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama yaitu kadar bilirubinnya itu di atas rentang normal. Nanti akan kita lihat di bagan ya, di mana dikatakan kadarnya di atas normal itu apabila lebih dari persentil 95. Dan kalau kondisi ikterus patologis ini harus membutuhkan intervensi segera, misalkan fototerapi. Berbeda dengan fisiologis yang sebenarnya tidak membutuhkan terapi khusus, biasanya hanya meningkatkan intake nutrisinya, lebih banyak menyusui, seperti itu. Awitannya terjadi sebelum 24 jam. Jadi munculnya kekuningan pada ikterus patologis ini munculnya itu kurang dari 24 jam. Misalkan 12 jam setelah bayi lahir kok muncul kekuningan. Nah, ini perlu diperhatikan. Berarti ini adalah kondisi patologis yang harus membutuhkan intervensi segera. Ikterusnya bertahan lebih dari 8 hari pada bayi cukup bulan dan pada bayi prematur bisa lebih dari 2 minggu. Kemudian peningkatan setiap harinya itu bilirubinnya peningkatannya itu bisa 5 mg per desiliter. Jadi cepat peningkatannya itu. Kemudian bayi dengan ikterus patologis itu menunjukkan tanda gejala bayi sakit. Misalkan bayinya muntah, letargi atau penurunan kesadaran. Letargi itu seperti ini, bayinya itu cenderung lebih banyak tidur. Kalau dibangun itu bangun tapi cuma sebentar tidur lagi. Jadi berbeda dengan bayi yang normal pada umumnya. Kalau bayi yang normal pada umumnya saat dia terjaga atau bangun itu aktif bayinya, misalnya menggerakkan tangan dan kakinya, mungkin juga mengeluarkan sedikit suara, menangis kencang. Nah, pada bayi yang letargi ini lebih banyak tidur. Kemudian kalau kita bangunkan, kita beri stimulus, misalkan kita cubit sedikit, ya membuka mata sebentar tapi setelah itu tidur lagi. Itu letargi.
Kemudian refleks hisapnya menurun, BB-nya atau berat badannya menurun, bayinya sesak hingga apneu atau tidak henti nafas, hingga instabilitas suhu. Jadi suhunya kadang tinggi, kadang rendah, seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan antara hiperbilirubinemia yang fisiologis dan patologis atau non fisiologis. Ini peningkatannya itu cepat, tiap harinya itu cepat. Dari hari pertama ke hari kedua tuh naiknya cepat. Dari 5 ke 14. Ya, kan lebih dari 5 mg per desiliter kenaikan tiap harinya. Bagaimana kondisi pola BAB-nya, pola BAK-nya. Kemudian apabila kadar bilirubinnya itu meningkat secara agresif atau secara signifikan, itu kemungkinan ada penyebab lain. Mungkin bukan karena breastfeeding, hiperbilirubinemianya, mungkin ada penyakit lain, misalkan hemolisis. Jadi perlu dievaluasi, misalkan kondisinya memburuk yang ditandai dengan peningkatan bilirubinnya yang signifikan. Kemudian kalau breast milk jaundice ini adalah disebabkan karena air susu ibu itu mengandung suatu zat yang mencegah perubahan dari bilirubin unkonjugasi menjadi bilirubin konjugasi, sehingga menghambat pengeluaran bilirubin dari dalam tubuh bayi. Biasanya bertahannya lebih lama, kekuningannya pada bayi. Nah, terapinya apa? Bisa diturunkan terlebih dahulu frekuensi menyusuinya, sehingga perlu diberikan suplemen yang lain, misalkan susu formula untuk menggantikan ASI si ibunya. Nah, breast milk jaundice ini biasanya dialami pada ibu yang punya riwayat bayi sebelumnya itu juga mengalami kekuningan. Nah, jadi kita perlu kaji nih, misalkan saat ini adalah anak kedua atau anak ketiga, kita perlu kaji anak pertama dulu kondisinya seperti apa, apakah juga kuning, seperti itu. Kemudian klasifikasi yang selanjutnya adalah hiperbilirubinemia yang disebabkan oleh penyakit hemolisis. Nah, ini tidak kita bahas di topik ini ya, karena hemolisis ini kondisi yang berat ya. Jadi bilirubin yang ada di dalam darah ini akibat ini ketidaksesuaian resus antara ibu dan bayi atau inkontabilitas golongan darah. Jadi ketidaksesuaian golongan darah antara ibu dan bayi. Selanjutnya adalah etiologi hiperbilirubinemia yang sebenarnya sudah kita bahas tadi ya, tapi ini sudah dikelompok-kelompokkan agar lebih mudah untuk dipelajari. Jadi untuk etiologi hiperbilirubinemia yang pertama adalah peningkatan produksi bilirubin karena hemolisis. Apa saja yang menyebabkan peningkatan produksi bilirubin karena proses hemolisis? Yang pertama adalah hematoma. Jadi misalkan bayinya lahir dengan trauma, misalkan bayinya lahir dengan dilakukan vakum ekstraksi sehingga terjadi trauma, misalkan trauma pada kepala atau trauma pada anggota tubuh yang lain sehingga terjadi perdarahan. Nah, di situ otomatis banyak sel darah merah yang mengalami kerusakan sehingga akan meningkatkan terjadinya metabolisme sel darah merah, otomatis juga akan meningkatkan produksi dari bilirubin. Kemudian ketidaksesuaian golongan darah feto maternal, yaitu ketidaksesuaian darah antara janin dan juga ibu. Ini bisa karena ketidaksesuaian resus dan juga ketidaksesuaian golongan darah. Untuk poin ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian kelainan dari sel darah merah intrinsik, yaitu misalkan karena defisiensi enzim uridin difosfat glucuronil transferase, yang mana enzim ini tadi berfungsi untuk mengubah bilirubin unconjugated menjadi bilirubin conjugated. Kemudian polisitemia ini adalah kondisi misalkan terjadinya penundaan pemotongan tali pusat pada bayi baru lahir. Ini bisa menyebabkan polisitemia yang berisiko menyebabkan terjadinya hiperbilirubinemia. Kemudian penyebab yang kedua adalah penurunan ekskresi bilirubin.
Tadi kan harusnya bilirubinnya diekskresikan ke saluran pencernaan atau GI tract. Nah, pada kondisi misalkan bayi prematur, kemudian hipotiroidisme, kemudian bayi dari ibu yang menderita diabetes, ini terjadi penurunan ekskresi bilirubin yang harusnya diekskresikan ke saluran pencernaan. Nah, ekskresinya ini berkurang sehingga bilirubin lebih banyak mengendap di pembuluh darah. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah peningkatan reabsorpsi pada saluran pencernaan yang mungkin disebabkan karena peningkatan siklus enterohepatik. Apa saja yang menyebabkan peningkatan siklus enterohepatik? Yang pertama adalah penurunan asupan enteral atau penurunan intake cairan pada bayi. Otomatis karena intake cairan pada bayi menurun sehingga bayi juga lebih sedikit frekuensi BAB dan PEK-nya. Otomatis lebih sedikit empedu yang disalurkan ke saluran pencernaan sehingga lebih banyak mengendap di dalam di dalam kandung empedu. Kemudian stenosis pylorus, stenosis pada saluran digaster. Karena terjadi stenosis pada saluran digaster atau di lambung, otomatis makanan ini akan banyak mengendap di lambung yang harusnya segera disalurkan ke usus. Itu tidak terjadi sehingga juga akan menyebabkan penumpukan dari empedu di kantong empedu. Empedunya harusnya ditransport ke GI tract, tapi hal ini terjadi penurunan. Ileus meconium itu adalah BAB pertama yang dikeluarkan oleh bayi baru lahir. Karena terjadinya ileus sehingga terjadi penghambatan atau penurunan pengeluaran BAB pertama pada bayi ataupun sumbatan meconium. Ini juga akan meningkatkan terjadinya siklus enterohepatik. Penyakit Hirschsprung ini adalah penyakit di mana tidak adanya saraf pada saluran pencernaan, khususnya adalah di usus besar. Karena terjadinya tidak adanya saraf di usus besar sehingga gerakan peristaltik untuk mengeluarkan feses dari bayi otomatis akan menurun sehingga akan meningkatkan terjadinya siklus enterohepatik. Jadi bilirubinnya banyak diserap kembali oleh pembuluh darah dan dikembalikan ke hepar. Kemudian obstruksi. Penyebab yang selanjutnya adalah obstruksi baik obstruksi di saluran empedu ataupun obstruksi yang ada di kantong empedunya sendiri, misalkan ada kista. Ini adalah berarti adanya obstruksi di kantong empedu. Kalau kolestasis dan juga atresia biliaris ini menyebabkan obstruksi pada saluran empedu. Kemudian ada juga penyebab yang lain, yaitu penyebab campuran, misalkan sepsis. Sepsis ini adalah infeksi yang sifatnya sistemik, jadi infeksi yang terjadi hampir di seluruh tubuh bayi. Karena terjadi seluruh tubuh, infeksi ini bisa juga menyerang di hepar. Karena heparnya mengalami infeksi, otomatis fungsi metabolisme sel darah merah oleh hepar juga akan menurun, sehingga metabolisme bilirubin di hepar juga akan menurun, sehingga bilirubin banyak yang menumpuk di pembuluh darah. Infeksi TORCH pun juga seperti itu. Adanya infeksi TORCH ini akan mengganggu fungsi hepar sehingga metabolisme bilirubin pun juga akan terganggu. Sehingga bilirubin banyak menumpuk di pembuluh darah. Nah, ini adalah etiologi yang serius dari hiperbilirubinemia, yaitu hemolisis. Penyebab hemolisis yang pertama adalah ketidaksesuaian RH, di mana RH atau resus bayi janinnya itu memiliki resus positif, sedangkan ibu resusnya negatif. Ibu yang memiliki resus negatif ini memproduksi antibodi atau IgG anti RH positif. Nah, IgG atau antibodi terhadap RH positif yang dihasilkan oleh ibu ini masuk melalui plasenta, kemudian masuk ke sirkulasi atau perdarahan, sistem peredaran darah dari fetus atau janin, yang mana saat bayi lahir IgG atau antibodi terhadap resus positif ini akan tetap dibawa oleh si bayinya. Dari bayinya tetap dibawa
sehingga saat bayinya sudah terlepas dari ibu, antibodi yang masih ada ini, antibodi terhadap rhesus positif ini akan menyerang pembuluh darah bayi yang memiliki rhesus positif. Nah, akibatnya terjadilah hemolisis atau pemecahan sel darah, terutama sel darah merah. Adanya hemolisis ini bisa menyebabkan anemia dari ringan hingga berat. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang berbahaya yang membutuhkan terapi segera, yaitu terapi fototerapi intensif dan juga transfusi tukar. Kemudian penyebab yang kedua adalah inkontabilitas ABO. Apa yang dimaksud inkontabilitas ABO? Yaitu ibu golongan darahnya O, sedangkan bayi yang dikandung memiliki golongan darah A atau B. Nah, ibu yang memiliki golongan darah O ini akan menghasilkan IgG atau antibodi terhadap IgG atau antibodi anti A dan juga IgG atau antibodi anti B, yang mana setelah bayinya lahir, antibodinya ini masih ada di dalam tubuh bayi dan nanti akan menyerang bayi, darah bayi itu sendiri. Akan tetapi inkontabilitas ABO ini kejadiannya tidak banyak ya, hanya 5-10%. Berbeda dengan ketidaksesuaian RH ini kejadiannya cukup banyak. Kemudian bagaimana cara untuk menegakkan diagnosis dari hiperbilirubinemia? Yang pertama tentu adalah anamnesis atau pengkajian dari bayi dan ibunya. Pengkajiannya meliputi apa? Yang pertama adalah riwayat keluarga dan juga sibling atau saudara dari bayi itu. Apakah dulu memiliki riwayat ikteris atau tidak, ataupun penyakit hati yang lain. Kemudian apakah ibu saat hamil mempunyai riwayat sakit, ditakutkan ibu mengalami infeksi toksoplasma yang juga bisa menyebabkan hiperbilirubinemia pada bayi. Bagaimana riwayat pengobatan ibu, apakah selama hamil mengkonsumsi obat-obatan tertentu, bagaimana persalinannya, apakah selama persalinan itu mengalami perdarahan ataukah bayinya mengalami asfiksia, apakah pengekleman tali pusatnya itu terlambat. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan fisik dengan menggunakan skor Kramer. Nanti dan ada gambar dan juga penjelasannya bagaimana melakukan pemeriksaan Kramer ini. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari pemeriksaan bilirubin, baik bilirubin direct, indirect, dan juga bilirubin total. Yang mana untuk nilai bilirubin total ini diplotkan ke grafik monogram untuk mengetahui apakah bayinya ini berisiko mengalami hiperbilirubin berat atau tidak. Kemudian pemeriksaan golongan darah baik ibu ataupun bayi, dan kalau perlu juga pemeriksaan rhesus pada ibu dan bayi. Kemudian tes KOM direct ini adalah tes untuk mengetahui antibodi di dalam darah bayinya. Kemudian pemeriksaan darah lengkap untuk mengetahui kadar albuminnya, kadar Hb-nya. Kemudian pemeriksaan hapusan darah atau pemeriksaan kondisi darah bayi untuk mengetahui apakah sel darah merah pada bayi ini dalam kondisi matur atau imatur. Kalau sel darah merahnya ternyata kondisinya imatur, itu nanti akan meningkatkan metabolisme sel darah merah yang pada akhirnya akan meningkatkan kadar bilirubin, seperti itu. Kemudian screening enzim uridin difosfat glucuronil transferase, karena ini enzim ini penting. Kemudian pemeriksaan bilirubin yang non-invasif dengan menggunakan alat yang ditempelkan di kulit bayi. Ini disebut sebagai bilirubinometer transkutan. Bisa juga menggunakan bilistik, jadi seperti pemeriksaan kolesterol itu, jadi hanya menggunakan stick dan dibutuhkan sedikit darah dari bayi. Nah, ini adalah pemeriksaan grafik nomogram. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hasil bilirubin total dari bayi, kita plotkan di sini. Misalkan kita lakukan pemeriksaan pada usia 1 hari atau 24 jam. Kemudian didapatkan kadar bilirubin totalnya adalah 10. Nah, kita plotkan ternyata di atas persentil 95. Nah, ini menunjukkan bahwa bayi ini berisiko mengalami hiperbilirubinemia berat sehingga perlu segera dilakukan intervensi. Nah, grafik ini diperuntukkan untuk bayi yang usia gestasinya lebih dari 35 minggu.
Kemudian ini adalah pemeriksaan skor Kramer, yaitu pemeriksaan secara visual hanya menggunakan indera penglihatan saja dari pemeriksa untuk menentukan derajat jaundice. Karena pada dasarnya sifat kekuningan pada bayi itu menyebar dari kepala ke kaki atau yang disebut sebagai cefalocaudal. Jadi kalau kadarnya masih sedikit itu yang kuning hanya kepalanya aja. Kalau kadar bilirubinnya semakin tinggi, meningkat, itu kuningnya akan menyebar ke dada dan perut. Kemudian kalau meningkat lagi akan menyebar ke daerah tungkai atas atau kaki bagian atas. Kalau semakin meninggi lagi akan menyebar ke tungkai bawah. Kalau tinggi lagi nanti kuningnya itu akan menyebar sampai ke ekstremitas bawah atau telapak tangan dan juga telapak kaki, seperti itu. Nah, untuk mengetahui derajat kuning pada bayi ini memang agak sulit, khususnya kalau bayinya kulitnya gelap. Jadi kalau bayinya kulitnya terang itu akan lebih mudah. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan ini harus di tempat dengan sinar yang cukup. Kemudian kita tekan pada daerah yang di bawahnya itu tulang. Kemudian kita tekan seperti gambar ini ya. Kita tekan. Harusnya kalau dia normal, kalau kita tekan maka warnanya akan putih. Tapi kalau dia mengalami hiperbilirubinemia, kalau kita tekan ini akan muncul kekuningan seperti gambar yang di sebelah kanan. Ya, pemeriksaan harus dengan pencahayaan yang bagus, dilakukan dengan menekan kulit hingga pucat. Warna yang terlihat di bawah kulit dan subcutaneous itu dicatat. Nah, ini adalah pemeriksaan bilirubin yang non-invasif dengan menggunakan bilirubinometer transkutan dengan menempelkan pada bagian tubuh, misalkan di daerah ini kening ataupun sternum, jadi daerah-daerah yang di bawahnya itu tulang keras. Digunakan sebagai alat penapisan atau screening pengukuran transkutan bilirubin TCB. Ini adalah transkutan bilirubin ya, cukup akurat pada sebagian besar bayi yang memiliki kadar bilirubin lebih dari 15 mg. Penggunaan pemeriksaan ini dikatakan tidak akurat apabila dilakukan setelah fototerapi. Kalau ini adalah bilistik ya, kita pakai stick. Ini adalah bilistik. Kalau gambar sebelah kiri ini adalah bilirubinometer transkutan. Kalau gambar yang sebelah kanan ini adalah bilistik. Bagaimana prognosisnya? Hiperbilirubinemia dapat dikontrol yaitu dengan cara membatasi dilakukan dengan cara bilirubin unconjugated ini harus dalam batas minimal sehingga bisa menghasilkan prognosis yang baik tanpa adanya gejala sisa atau sequel. Bila bilirubin unconjugatednya ini tinggi dan berakumulasi di sel saraf atau otak, itu bisa menyebabkan bilirubin encephalopathy. Kalau bilirubin encephalopathy ini dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan Kern-Icterus. Nah, Kern-Icterus ini akan contoh gejalanya misalkan letargi, daya hisap bayinya menurun, high pitched cry atau nangisnya melengking, hipotonia dan juga kejang. Kelainan jangka panjangnya ya pada bayi dengan Kern-Icterus ataupun bilirubin encephalopathy itu bisa menyebabkan gangguan motorik, misalkan CP itu adalah gangguan saraf pada bayi yang akhirnya akan menyebabkan gangguan motorik, misalkan tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan atau gerakannya terbatas, gangguan kognitif, jadi IQ-nya tidak sebaik pada bayi dalam kondisi normal, ADHD ini hiperaktif yang patologis, kemudian gangguan kehilangan pendengaran, gangguan bicara hingga Bagaimana sih penata laksanaannya untuk jaundice yang fisiologis? Jelaskan kepada orang tua apa sih jaundice fisiologis. Jaundice fisiologis ini adalah sebenarnya keadaan yang normal dan sehingga akan menurunkan kecemasan pada orang tua, karena kalau orangnya tuanya cemas
takutnya produksi ASInya pun juga akan menurun. Padahal kalau jaundice fisiologis ini bayinya perlu sering menyusu sehingga nanti BAK dan BAB-nya meningkat sehingga bilirubinnya juga akan banyak dikeluarkan. Kemudian instruksikan atau sarankan ibu untuk menyusui lebih sering, minimal 8-12 kali per hari, tidak boleh diberikan cairan yang lain, misalkan air putih, air gula, air tajin, ini tidak boleh. Hanya boleh ASI saja, tapi frekuensinya lebih sering. Kemudian edukasi pada ibu kalau kuningnya itu semakin menyebar, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau bayinya menunjukkan tanda-tanda sakit, misalkan bayinya letargi ya atau penurunan kesadaran, lebih banyak tidur, menyusunya kurang, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Berat badannya tidak kunjung naik, nah ini harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian bayi yang keluar dari rumah sakit itu harus di follow up bagaimana kemampuan menyusu pada ibunya, ada tidaknya kuning, kemudian bagaimana progresivitas kuningnya, itu harus di follow. Kemudian penata laksananya adalah pemberian fototerapi. Fototerapi ini adalah terapi utama dalam hiperbilirubinemia. Jadi bayinya diberikan sinar biru. Panjang gelombangnya itu bervariasi ya, tergantung dengan alat yang digunakan. Tapi yang paling efektif adalah dengan panjang gelombang ini 460 hingga 490. Dan jaraknya adalah 10 hingga 15 cm. Kalau fototerapinya itu adalah fototerapi yang intensif, maka menggunakan lampu yang LED. Fototerapi yang intensif ini lebih cepat menurunkan kadar bilirubinemia dibandingkan dengan fototerapi dengan sinar yang biasa. Kemudian transfusi tukar atau exchange transfusion ini sudah mulai jarang digunakan karena risikonya side effect-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungannya didapat. Karena kalau exchange transfusion itu kan mengganti darah bayi dengan darah donor dari luar yang sangat berisiko menyebabkan sepsis seperti itu. Terutama ini transfusi tukar ini biasanya digunakan pada hiperbilirubinemia disebabkan oleh penyakit hemolisis, misalkan tadi ketidaksesuaian resus. Karena kondisi tersebut cukup berat, sangat berat. Penentuan kapan dilakukan fototerapi, kemudian berapa lama, itu ditentukan oleh dokter. Ada bagannya, ada tabelnya. Nah, proses fototerapi ini dia itu akan merubah bilirubin yang awalnya tidak larut dalam air itu menjadi larut dalam air sehingga bisa dikeluarkan dari tubuh tanpa harus berikatan dengan albumin. Karena dengan difototerapi menjadi larut dalam air sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Fototerapi sangat efektif pada bayi dengan peningkatan bilirubin yang lambat. Sebagai terapi tambahan juga pada bayi dengan kenaikan bilirubin yang cepat, misalkan karena proses hemolitik. Jadi kalau karena proses hemolitik seperti ketidaksesuaian resus antara bayi dan ibu, itu fototerapi saja tidak cukup, harus ada terapi yang lain. Misalkan adalah terapi transfusi tukar. Sinar matahari pun juga dapat membantu mengubah struktur bilirubin menjadi larut air sehingga mudah diekskresikan, sehingga pada bayi baru lahir itu juga disarankan untuk dijemur ya di bawah sinar matahari. Nah, ini adalah gambar bayi yang menjalani proses fototerapi ya. Jadi saat fototerapi baju bayinya harus dibuka, diaporsnya pun kalau kebesaran bisa dilipat. Kemudian bayi itu diusahakan terpapar dengan sinar fototerapi sebanyak mungkin. Kemudian ditutup bagian matanya. Kalau dulu alat fototerapi yang zaman dulu itu sinarnya itu menimbulkan kerusakan pada
retina bayi. Tapi dengan berkembangnya teknologi sekarang fototerapi atau sinar fototerapi ini sudah tidak menyebabkan kerusakan pada retina bayi, tapi menimbulkan ketidaknyamanan pada bayi. Kenapa? Karena kalau bayi saat dalam kandungan itu kan kondisinya gelap, tenang. Nah, kalau diberikan sinar berlebih seperti ini akan menimbulkan bayi stres, ditunjukkan dengan peningkatan denyut jantungnya, peningkatan frekuensi nafasnya, penurunan saturasi. Nah, sehingga bayi perlu ditutup matanya nih supaya lebih banyak tidurnya menjadi lebih lama dan bayi lebih tenang, seperti itu. Ini adalah beberapa efek samping dari fototerapi. Jadi umumnya efek samping fototerapi itu hanya ringan saja, jarang sampai menimbulkan efek yang fatal. Nah, beberapa efek samping dari fototerapi: peningkatan suhu di lingkungan bayi tentu ya, karena diberikan sinar tambahan. Kemudian karena lingkungan di sekitar bayi menjadi lebih panas, ini akan meningkatkan konsumsi oksigen dari bayi, kemudian meningkatkan laju pernapasan, dan juga meningkatkan invisible water loss, jadi meningkatkan penguapan dari bayi, sehingga bayi yang menjalani fototerapi biasanya akan ditambahkan intake cairannya sebesar 10%. Kemudian bayi yang di fototerapi juga biasanya BAB-nya akan meningkat frekuensinya, dan BAB-nya biasanya hijau kecoklatan karena banyak mengandung bilirubin yang dikeluarkan. Dan efek yang lain penurunan nafsu makan. Kemudian ini tidak ada penelitian, namun perlu perhatian antara efek cahaya dibandingkan dengan efek penutup mata. Jadi efek okuler ini sebenarnya tidak ada penelitian yang valid ya tentang efek sinar fototerapi terhadap mata bayi, tapi dengan diberikan penutup mata ini hanya untuk memberikan kenyamanan pada bayi. Kemudian efek samping pada kulit, misalkan kulitnya kemerahan, kemudian kulit terbakar. Nah, ini bisa dihindari dengan observasi tiap shift. Jadi setiap shift kita harus lihat dan bayinya mengalami hipertermi atau bahkan mengalami burn atau kulitnya terbakar. Bagaimana peran perawat pada bayi yang mendapatkan fototerapi? Pertama, memastikan radiasi dari fototerapi itu seefektif mungkin dengan meletakkan lampu fototerapi sesuai dengan jarak yang dianjurkan dari alatnya, misalkan 10-15 ya, harus diletakkan sesuai dengan jarak itu. Kemudian memeriksa level iradiasi dengan radiometer. Ini adalah alat radiometer untuk melihat radiasinya cukup nggak sih yang diberikan dari lampu itu. Kemudian memberikan pelindung mata. Nah, pemberian pelindung mata ini perlu dikaji secara periodik. Mungkin mata bayi mengeluarkan kotoran yang perlu segera dibersihkan ya. Memastikan eksposur kulit maksimal terhadap sinar fototerapi dengan bajunya dilepas, diapersnya dilipat. Kemudian memberikan posisi yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan posisi dari supin ke prone setiap 2-3 jam tidak terbukti membantu menurunkan kadar bilirubin. Bayi dengan posisi supin lebih cepat turun kadar bilirubinnya. Nah, ini dari penelitian bahwa tidak perlu setiap 2 atau 3 jam bayi itu dibolak-balik agar paparan sinarnya itu merata, itu sebenarnya tidak perlu. Biarkan bayi itu tidur lama, karena tidur pada bayi itu penting untuk proses penyembuhannya, untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dan ternyata posisi supin ini ya posisi yang lebih cepat turun bilirubinnya. Kemudian peran yang lain juga adalah mengatur suhu lingkungan di dalam inkubator. Jadi kalau misalkan bayi dengan fototerapi, suhu dalam inkubatornya itu perlu diturunkan supaya tidak terlalu panas untuk bayi. Mendukung peningkatan eliminasi dan pencegahan eritema perinatal. Karena bayi dengan fototerapi lebih sering BAB, jadi harus segera diganti supaya tidak menimbulkan efek samping, misalkan kemerahan pada kulit daerah perineal. Kemudian hidrasinya harus cukup dengan meningkatkan intake secara peroral sekitar 10% dari kondisi tanpa fototerapi. Kemudian mendukung interaksi ibu dan bayi. Misalkan
bayi misalkan sudah selesai fototerapinya, bisa diinstruksikan kepada ibu untuk memeluk bayi, menyusui langsung kepada bayi untuk meningkatkan intake nutrisinya, intake cairannya. Kemudian monitor kadar bilirubin. Jadi perlu diambil darahnya dari bayinya untuk mengetahui apakah sudah terjadi penurunan kadar bilirubin setelah fototerapi atau belum. Ini adalah panduan yang digunakan untuk fototerapi oleh dokter. Jadi dokter yang akan menentukan berapa lama perlu nggak fototerapi, berapa lama fototerapinya, itu dengan menggunakan ini. Transfusi tukar ini apabila fototerapi tidak efektif dan kadar bilirubinnya itu terlalu tinggi, maka perlu dilakukan transfusi tukar. Transfusi tukar ini adalah mengganti darah bayi dengan darah donor, darah baru yang kandungan bilirubinnya rendah. Jarang dilakukan pada bayi fisiologis jaundice. Kebanyakan dilakukan pada bayi yang mengalami hemolytic jaundice. Jadi jaundice yang disebabkan karena penyakit. Nah, ini adalah gambar transfusi tukar, bayi yang menjalani transfusi tukar.